Sidi Ifni merupakan salah satu kawasan pesisir paling indah di Maroko. Demikian ini karena geografisnya yang terletak di pantai barat Maroko dan menghadap ke laut Samudra Atlantik. Lengkungan berbatu yang menghubungkan pantai menambah pesona alam semakin memukau, terutama menjelang malam. Kendati demikian, saat ini Sidi Ifni menjadi kawasan yang paling terpinggirkan karena minimnya promosi wisata pemerintah Maroko, sehingga masyarakat di kawasan ini merasa kecewa serta sedih. Sidi Ifni adalah sebuah kota yang terletak di tepi Samudra Atlantik dengan populasi mencapai 20.000 orang. Sidi Ifni dianggap sebagai pintu gerbang Atlantik ke Sahara karena terletak di lereng selatan pegunungan Anti-Atlas, di tengah pegunungan dan menghadap ke laut. Posisi inilah yang menyebabkan iklim di Sidi Ifni terasa sedang dan berlangsung sepanjang tahun. Cuaca sedang hingga hangat terjadi sepanjang tahun, sedang curah hujan yang sangat sedikit dan tidak menentu terjadi selama bulan-bulan musim dingin dari bulan November hingga April. Cuaca tenang inilah yang kemudian menjadikan kota Sidi Ifni terkenal bagi pemancing dan peselancar. Terlebih, Sidi Ifni menjadi salah satu kota pesisir terindah di Maroko karena geografisnya yang berbeda. Dengan banyak pantai yang tergolong eksotik seperti pantai Al-Ghazaria yang namanya diambil dari batu besar berbentuk pulau di dalam pantai. Bukan hanya sebagai kota lengkungan batu langka di dunia, di Sidi Ifni juga terdapat pohon langka seperti pohon argan. Pohon ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan stabilitas ekonomi, serta beradaptasi sempurna dengan kondisi kekeringan di wilayah ini. Salah satu pantai yang populer dan cukup ramah di Sidi Ifni adalah Plage Sidi Ifni yang terletak di daerah perkotaan di antara pegunungan. Pantai indah ini menjadi favorit wisatawan, utamanya pada musim liburan. Karena selain gratis, pantai ini menyajikan pemandangan alam yang eksotik dan memanjakan mata. Pantai ini menyuguhkan air berwarna biru kehijauan yang berpadu dengan pasirnya yang tampak cerah. Karena itulah, pantai ini dinilai cocok untuk semua kalangan, wisatawan yang kesepian, pecinta relaksasi, dan liburan bersama keluarga. Salah satu suku terpenting di kota ini adalah suku Aid Ba'arman yang telah lama mendiami kota kecil dan wilayah sekitarnya. Mereka bekerja di bidang peternakan dan berdagang dengan orang Eropa dan Maroko bagian utara, serta menjadi perantara dalam perdagangan Trans-Sahara. Penduduknya berbicara dalam bahasa Arab dan juga Amazigh. Dan tidak seperti masyarakat Maroko pada umumnya, masyarakat Sidi Ifni juga berbicara bahasa Spanyol karena merupakan koloni Spanyol. Pada tahun 1476, sebuah daerah kantong di wilayah yang sekarang disebut sebagai Sidi Ifni diduduki oleh pasukan dari Semenanjung Spanyol. Mereka juga membangun bangunan dengan arsitektur Art Deco, yaitu seni dekoratif yang muncul di Perancis antara tahun 1920 hingga 1939. Ketika Maroko memperoleh kemerdekaannya dari Perancis dan kemudian Spanyol pada tahun 1956, Maroko mengklaim wilayah Sidi Ifni beberapa kali. Pada akhir tahun 1957, insiden serius terjadi di perbatasan yang memicu perang Sidi Ifni saat pasukan nasionalis Maroko menyerang dan menamakan diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Maroko. Tentara Spanyol mundur dari sebagian besar wilayahnya dengan tujuan membangun garis pertahanan terbatas di Sidi Ifni dan sekitarnya. Sedangkan Tentara Pembebasan Maroko menguasai wilayah yang ditinggalkan.
Kendati perang tersebut tidak pernah diumumkan berakhir secara formal, namun pada tanggal 1 April tahun 1958, Spanyol dan Maroko menyepakati perjanjian yang diantara isinya Tanjung Jubi diserahkan ke Maroko pada bulan Juni tahun 1958. Wilayah Sidi Ifni tidak pernah direbut kembali oleh Spanyol. Namun demikian, wilayah ini disatukan ke Maroko. Namun demikian, setelah garis pertahanan di Sidi Ifni diselesaikan, kota ini tetap berada di bawah kekuasaan Spanyol sebagai provinsi Spanyol, sebanding dengan kota-kota kantong Spanyol lainnya seperti Melilla yang terletak di pantai utara Maroko. Hanya kemudian, pada tahun 1969, di bawah tekanan internasional, Spanyol menyerahkan Sidi Ifni ke Maroko 13 tahun setelah kemerdekaan Maroko pada tahun 1969. Kendati demikian, orang-orang Spanyol banyak yang tidak meninggalkan Sidi Ifni dan membangun koloni Spanyol yang telah menjadi milik Maroko. Karena itulah dikenal pula sebuah ungkapan, orang Maroko Sidi Ifni menggunakan bahasa Spanyol dengan rumah arsitektur Prancis. Terlepas dari keindahan kotanya, dengan suasana pantainya yang eksotis, para pemuda kota tersebut merasa kecewa karena kota mereka belum dipasarkan secara terbuka seperti kota Maroko pada umumnya. Akhirnya, para pemuda di Sidi Ifni yang tidak mendapatkan kesempatan kerja terpaksa mencari pekerjaan dengan cara imigrasi. Karena bagi mereka, keindahan alam saja tidak cukup untuk meringankan rasa tidak berdaya akibat pengangguran. Sebagian besar penduduk Sidi Ifni bermigrasi keluar Maroko, khususnya ke Spanyol, guna mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Bagi pemuda Sidi Ifni, kehidupan di sana dinilai membosankan, terutama bagi generasi muda yang tidak menemukan pekerjaan. Menjadi penduduk Sidi Ifni bukanlah hal yang mudah, karena mereka tidak memiliki pilihan untuk meraih ekonomi yang lebih baik, selain dengan bermigrasi dan meninggalkan keluarganya. Tentu saja, tindakan ini merupakan pilihan yang sangat sulit, apalagi meninggalkan kota tempat kelahiran yang memiliki pemandangan alam yang menawan. Di masa lalu, terutama pada tahun 70-an, kota ini menarik banyak wisatawan dan beberapa musisi internasional seperti Jimi Hendrix, seorang pemain blues dan rock Amerika, dan The Doors, sebuah band rock Amerika yang menjadi terkenal pada tahun 60-an karena dari gaya menyanyinya yang kontroversial, tinggal di kota ini. Ini adalah salah satu band musik modern terpenting yang telah menjual lebih dari 100 juta album di seluruh dunia. Namun sayangnya, suasana meriah itu hanyalah kenangan bagi masyarakat Sidi Ifni, karena semuanya tenggelam bersama deburan ombak yang diabaikan keindahannya. Para pemuda Sidi Ifni memimpikan masa depan dan kesempatan kerja yang lebih baik, dan mereka berharap dapat mengembangkan kotanya menjadi tujuan wisatawan, sehingga mereka tidak terpaksa meninggalkannya dan tinggal jauh dari pantainya yang menawan.